Anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil, menyebut ada kemungkinan pihaknya memanggil Jaksa Agung terkait pengerahan aparat TNI di Kejaksaan. Nasir menyebut kemungkinan akan panggil Jaksa Agung untuk mengonfirmasi hal ini agar secepatnya bisa terselesaikan. Sedangkan dari sudut pandang Nasir, ia menyebut tidak masalah dengan kerjasama pengerahan aparat TNI di Kejaksaan. Ia menilai hal ini sebagai bentuk saling bantu antar institusi, khususnya dari segi pengamanan. Ya, menurut saya bisa saja nanti dalam rapat dengan kejaksaan, ya apakah Jaksa Agung, apa Jampitsus atau Jaksa Agung muda lainnya untuk bisa mengkonfirmasi soal ini sehingga semuanya clear, tidak ada prasangka atau tidak ada katakanlah image atau spekulasi yang negatif. Apalagi memang Presiden Pak Prabowo Subianto sudah memerintahkan secara khusus kepada Kejaksaan Agung dan institusi negara lainnya agar penertiban kawasan hutan menjadi prioritas. Tentara Nasional Indonesia akan mengerahkan prajuritnya untuk mengamankan kejaksaan. Perintah tersebut tertuang dalam telegram Panglima TNI tertanggal 5 Mei 2025. Penjagaan TNI di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi ini mendapat sorotan dari masyarakat. Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan dapat dianggap menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara militer dan aparat penegak hukum sipil. Namun, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan, pengerahan personil TNI di Kejaksaan Tinggi dan Negeri seluruh Indonesia hanya sebatas pengamanan dan tak ada intervensi terhadap proses penegakan hukum. Kalau terkait dengan MOU, nah ini kan sudah merupakan bagian dari kehidupan kelembagaan, ya, bahwa ada tugas-tugas yang berbeda sehingga perlu dinota kesepahamkan, ya, untuk menjadi bagian dari sinergitas dan kolaborasi, dan itu yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan TNI. TNI juga dalam memberikan perbantuan ini melakukan tindakan-tindakan terukur. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Kapuspen TNI Maijen Christo Mesianturi menyatakan kerjasama antara TNI dan Kejaksaan sudah ada sejak 2018 dan diperbarui pada tahun 2020 dan 2023. Ia menegaskan pengamanan tersebut merupakan bagian dari kerjasama pengamanan yang bersifat rutin dan preventif. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan kerjasama tersebut. Yang sudah ada sejak tahun 2018, kemudian diperbarui tahun 2020 dan tahun 2002 terakhir ini ya, 2023 dengan nota kesepahaman nomor NK 6/4 Romawi /2003 TNI. Di situ ada 8 bidang ruang lingkup dalam kerjasama itu. Salah satunya adalah perbantuan personil, dukungan bantuan personil TNI kepada kejaksaan dalam rangka tugas-tugas dan fungsi kejaksaan. Toh ini kan dalam rangka sinergitas antar kementerian dan lembaga dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya untuk melaksanakan program yang memang dicanangkan oleh pemerintah. Adapun soal pengawalan melekat terhadap pejabat kejaksaan saat ini masih didiskusikan, sebab nantinya akan berpengaruh dengan jumlah pengamanan bangunan dan aset Korps Adiaksa. Nantinya jumlah personil TNI yang akan bertugas diatur dalam kelompok terdiri dari 2 hingga 3 orang sesuai kebutuhan. Tim Liputan, Kompas TV.